Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Rahayu, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SKH Negeri 01 Pembina Pandeglang Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa proses penerapan pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan atau kepala sekolah. Dan hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini mereka jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dan apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa saja yang selama ini mereka jalankan, mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Pagi Ibu. Alhamdulillah Pak Gung terlihat sehat hari ini. Alhamdulillah, Bapak juga sehat ya. Ya, alhamdulillah Pak. Bapak, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Agung sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan di mana Bapak menghadapi situasi dilema etika, begitu Pak. Langsung saja ya Pak. Oke, siap. Tentu Pak Agung pasti pernah mengalami bagaimana ada kasus yang pernah dihadapi, beberapa kasus ya Pak. Terus bagaimana cara Pak Agung mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasusnya yang perlu bujukan moral, Ya. begitu Pak. Jadi terima kasih sebelumnya Bu Dewi, pertanyaan bagus. Yang pertama, tentu di sekolah ini kita banyak ya menemui hal seperti itu yang kita sebut itu dilema, terutama dilema etika ya. Yang pengalaman saya pribadi kalau menghadapi itu, yang pertama ya kita mengenali dulu masalahnya apa sih yang jadi konflik itu. Yang kedua mungkin siapa yang terlibat atau subjeknya siapa yang menimbulkan masalah itu. Yang ketiga kita lihat aturannya yang berlaku di sekolah ini seperti apa. Apakah dua-duanya berbenturan atau dua-duanya memang benar gitu ya. Nah setelah kita tahu sesuai dengan aturan dua-duanya benar misal gitu ya. Nah kita lebih condong kemana nih benarnya gitu ya. Kemudian setelah kita tahu mana yang lebih benar atau yang lebih tepatnya gitu ya, yang lebih positifnya, kita baru cari pertimbangan lain, misalnya dengan bertanya ke siapa gitu ya, yang lebih kita anggap lebih ilmunya. Setelah itu kita ambil keputusan. Baik. Yang terakhir setelah keputusan ya kita refleksikan lagi. Gitu. Baik. Berarti Bapak dalam mengidentifikasi, berarti Bapak memeriksa dulu latar belakang masalah yang terjadi, kemudian termasuk orang-orang yang terlibat siapa saja di situ ya. Kemudian Bapak untuk memutuskan juga mengidentifikasi juga, melihat ketika dalam memutuskan peraturan apa nih gitu kan yang berlaku saat itu, terus dikaitkan dengan masalah yang Bapak hadapi. Baik Bapak. Kemudian terus bagaimana Pak Agung pengambilan keputusannya itu, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya yang pertama yang kita lihat dulu gitu ya. Yang sama-sama baik tersebut Ya, gitu ya. sama baik ya. Lihat dulu, kan ini pasti ada konflik ya. Nah konflik ini lihat dulu permasalahannya ini antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok gitu ya, atau antara kebenaran dengan istilahnya loyalitasnya, atau antara jangka pendek atau jangka panjang masalahnya itu. Iya. Baik. Berarti langkah-langkahnya melihat kasus dulu ya, Iya, tergantung sama. situasi dan kondisinya seperti apa. Mungkin begitu ya. Baik Pak, sama ini Pak Agung ketika menghadapi kasus dilema etika, Iya. cara efektif ketika menangani beberapa kasus dalam pengambilan keputusan seperti apa Pak? Tentunya yang Cara saya efektifnya. lakukan ini ya, tidak ke siapa-siapa. Yang pertama mengamati untuk mengenal apa sih masalahnya untuk dicarikan solusinya. Yang kedua setelah mengamati ya tentu saja tidak untuk memberikan keputusan yang tergesa-gesa, karena yang tergesa itu tidak baik. Jadi kita harus pikirkan dulu nih, butuh waktu gitu ya. Yang ketiga cari solusi yang lain. Jadi bukan hanya satu solusi nih, kita cari yang lainnya. Kalau ada yang lebih baik ya itulah yang diambil. Baik.
Jadi ada 3 cara ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak tetap melihat latar belakang yang terjadi, kemudian dalam memutuskan juga jangan sampai tergesa-gesa, kemudian Cari alternatif. cari alternatif, mungkin mencari alternatif dalam artian menerima pendapat ya, Betul. saran dan aspirasi dari Yang lain. Baik Pak. Kemudian sama ini tantangan Pak Agung ketika pengambilan keputusan, tantangannya seperti apa Pak? Mungkin ada tantangan ketika Tentu. dalam mengambil Jadi keputusan. apa yang menjadi tantangan itu yang agak menghambat gitu ya? Yang pertama kedekatan. Kedekatan. Ya. Kita kalau ke orang yang dekat kan agak sungkan gitu ya. Iya. Yang kedua kedudukan. Ya. Yang ketiga rasa kasihan. Gitu kan. Ya, Kita mau ambil tindakan kasihan. Iya, kan makhluk sosial ya Pak ya. Betul, Kita. betul. Yang ketiga ya memang ya aturan itulah. Baik. Aturan terlalu tegas atau gimana gitu. Iya. Jadi mungkin yang kedekatan itu ada rasa segan ya. Iya. Jadi mungkin Bapak bagaimana nih cara menyampaikan supaya tidak sepihak begitu. Itulah dilema kan. Ya, kedudukan ya, menghargai apa ya. Betul. Kemudian rasa kasihan, kita sebagai manusia ya, makhluk sosial gitu. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, di dalam suatu kasus dilema etika yang Pak Agung hadapi, Pak Agung butuh jadwal tertentu nggak dalam memutuskan? Misalkan perlu perenungan, perlu menyepi di tempat tertentu, apa secara spontan memutuskan? Kalau secara terjadwal enggak, tapi memang setiap putusan butuh waktu. Ya. Karena kembali ke tadi pernyataan tadi bahwasanya untuk keputusan butuh waktu untuk ya mencari solusi lah. Baik. Gitu. Jadi tidak dilakukan terburu-buru ya Pak ya. Tidak dilakukan secara spontan juga, tapi memang butuh pemikiran lah. Butuh pemikiran. Jadi Bapak harus ada jadwal tertentu ya dalam memikirkan ketika dalam menentukan pengambilan keputusan. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak yang membantu dalam pengambilan keputusan? Tentunya kalau faktor yang membantu ya, yang pertama sih mungkin orang-orang yang memang butuh kita konsultasi ya, misalkan orang tua. Baik. Yang kedua orang yang dituakan. Ya. Kemudian atasan kita. Kemudian yang terakhir adalah ya kembali lagi ke aturan itu ya, yang memudahkan kita. Kita kalau tanpa melihat aturan akan blank lah gitu ya, seperti orang buta lah gitu. Baik. Berarti Bapak meminta saran juga ya Pak ya? Tentu saja. Menyampaikan mungkin ya, Iya. ketika Bapak menghadapi suatu kasus, Bapak kalau bahasa sekarang curhat kali ya Pak ya? Seperti itu. Ke atasan, terus ke Yang kita pikir orang tua. tentu kan benar kan menurut kita. Betul. Tapi tetap Bapak itu mengacu ke peraturan ya Pak Yang ya? terakhir itu. Iya, yang terakhir ya. Jadi dikaitkan kasus itu gitu. Mana peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan kasus yang Bapak hadapi. Iya. Baik Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Dari wawancara ini yang kita lakukan, ada pembelajaran nggak Pak yang bisa kita petik, Bapak petik? Mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin gitu. Ya. Intinya kalau misalkan seorang pemimpin itu menghadapi masalah terutama yang dilema gitu ya, tentunya kita tidak bisa memilih salah satu, tidak bisa, tapi kita cari solusi yang terbaik dengan penuh pertimbangan, tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi tapi harus melihat pendapat orang lain gitu ya, kemudian melihat aturan yang ada, dan terakhir tujuannya apa setelah ini gitu kan, itu yang terakhir mungkin. Baik. Itu mungkin Bu Dewi ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya Allah, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman Bapak ya. Selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan di mana Bapak dalam menangani beberapa kasus mendapatkan situasi yang dilema etika. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, Sehat Bu Dewi. selalu Mudah-mudahan Bapak. kegiatannya lancar. Terima kasih Bapak. Pak, selamat siang Pak Romi. Gimana kabarnya Pak Romi? Alhamdulillah baik. Pak Romi, saya di sini mau melakukan wawancara dan pertanyaannya terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya Pak ya.
terutama dalam pengambilan keputusan. Ya, langsung saja ya Pak ya, pertanyaannya ya Pak. Iya, siap. Ini mengenai mengidentifikasi beberapa kasus yang Bapak alami, beberapa kasus ya Pak, Iya. alami dan hadapi oleh Bapak. Mungkin pernah ada satu kasus, kemudian Pak Romi mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke bujukan moral, begitu Pak? Oh, kalau masalah dilema etika atau bujukan moral, sebenarnya hampir setiap hari ya, hampir setiap usulan atau keputusan dari guru-guru sering terjadi ya, bahkan boleh dibilang itu semua masuk ke dilema etika. Usulan-usulan tersebut kadang kan usulan dari sini bagus, dari sini bagus, tinggal bagaimana kita lebih memilih usulan yang mana yang paling pas untuk diterapkan. Tapi dalam memilih keusulan atau keputusan dari beberapa pihak guru, kita ngasih pandangan, ini keputusan ini kita pakai, kita pilih karena demikian, bukannya keputusan ini tidak bagus, semuanya bagus. Jadi semua keputusan itu kita tampung, kita jadikan jadi satu begitu. Mungkin untuk menghindari konflik ya di internal ya, kita selalu diusahakan dalam mengambil keputusan itu selalu diusahakan dalam bermusyawarah. Jadi intinya ya musyawarah lah keputusan yang diambil untuk kita terapkan nanti. Baik. Jadi untuk situasi dilema pada kasus yang Bapak hadapi itu pada saat mungkin di kegiatan rapat guru-guru mungkin ya. Ya seperti itu contohnya mungkin dan lain sebagainya ya, ya. Betul. Pada dasarnya memang mereka bertujuan yang sama tetapi berbeda pendapat begitu ya Pak. Tinggal Pak Romi mungkin sebagai pimpinan menampung semua aspirasi dan pendapat mereka hingga nanti mendapatkan mengambil keputusan yang disetujui bersama. Begitu ya Pak. Baik. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusannya terutama untuk kasus-kasus di antara dua kepentingan tadi ya, antara benar melawan benar gitu. Jadi bagaimana cara pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Tadi kan sudah disampaikan, jadi supaya mencapai mufakat ada dimusyawarahkan, selalu dimusyawarahkan. Nah langkah-langkahnya seperti apa Pak? Sebenarnya dalam terutama untuk di sekolah ya, kita selalu diadakan rapat rutin setiap bulan. Di situ biasanya terutama untuk awal tahun ini banyak sekali program-program, usulan-usulan program yang masuk. Nah, di situ kita tampung semua program yang masuk. Nah, kita pilih dulu nih program yang mana yang kira-kira akan kita terapkan, kita dahulukan, walaupun program yang diusulkan yang lainnya itu merupakan yang penting juga. Namun kita pilih yang lebih utama. Di situ kasih pandangan kepada rekan-rekan yang lain yang ngasih usulan yang tidak terpilih usulannya bahwa ini lebih penting. Nah, setelah kita jalankan, misalkan sudah berjalan programnya ini, maka program selanjutnya bisa kita terapkan. Baik. Berarti dalam hal ini untuk langkah-langkah mengambil keputusan Bapak mengambil prinsip langkah akhir kali ya Pak ya, keputusan akhir gitu. Disetujui bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin Bapak anggap efektif Pak? Efektif ini dalam pengambilan keputusan yang paling efektif gitu Pak. Pengambilan keputusan yang paling efektif seperti apa Pak? Yang paling efektif itu sebetulnya hasil musyawarah. Hasil musyawarah tadi ya Pak ya. Yang paling efektif itu kenapa? Karena hasil musyawarah merupakan lembaga tertinggi ya, kalau boleh dibilang merupakan keputusan tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh anggota musyawarah. Karena sudah disetujui bersama. Sudah disetujui bersama hasil musyawarah tersebut. Nah, karena kan berdasarkan hasil musyawarah juga meminimalisir rasa
ketersinggungan di antara peserta musyawarah. Baik. Jadi mungkin dikaitkan dengan beragam karakter juga Betul, ya. betul. Beragam karakter Iya. kan ya. Yang paling sulit itu Ya, menyatukan berbagai karakter dan dalam ini usulan pendapat ya, Betul. yang sama-sama benar pada Iya. intinya mah, tapi memang kadang-kadang berbeda pandangan juga. Betul. Gitu. Baik Pak, mungkin selama ini di setiap kasus yang Bapak alami, tantangan Bapak dalam situasi seperti itu bagaimana Pak? ya itu tantangannya itu isi kepala orang kan beda-beda, Iya. karakter orang beda-beda. Nah ini cuma kembali lagi kepada pimpinannya, apakah bisa menyatukan Betul. isi kepala yang berbeda, ide yang Memahamkan ya, berbeda. Pak, ya. Iya itu. Jadi ya selama ini Kak saya berusaha untuk menjaga intinya kebersamaan, Supaya rasa harmonis. kekeluargaan di sekolah ini. Jadi menjaga supaya tidak ada konflik internal yang bisa menjadi ya semacam duri dalam daging nantinya. Jadi saya berusaha untuk membuat suasana sekolah ini benar-benar rumah kedua bagi guru-guru kami. Terus saya berusaha untuk tidak untuk segala sesuatunya itu selalu dimusyawarahkan, segala sesuatunya itu dibicarakan bersama, terus transparansi selalu ditekan, keterbukaan, ada apa diungkapkan, seperti yang ya itu tadi setiap akhir bulan itu kita selalu mengadakan rapat. Nah di situ momen untuk mengeluarkan unek-unek di antara para guru-guru, apakah ada kendala, apakah ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, dan nanti kita di situ dibicarakan. Mungkin itu yang selama ini kita jaga di sekolah ini, maka alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya selalu kondusif. Iya, ya baik. Keren ya Pak. Jadi Bapak mengontrol ya tadi dengan kaitan beragam karakter. Jadi Bapak mengontrol supaya semua tetap kompak, Iya, kondusif dan harmonis mengadakan kegiatan rutin di tiap bulan itu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian Pak, ketika Bapak mengalami kasus yang memang situasinya dilema etika gitu Pak ya, ada tidak jadwal tertentu atau memang harus butuh perenungan di tempat tertentu Pak? Atau memang ketika ada kasus Bapak secara langsung menyikapinya, mengambil keputusan? Ya kalau kasus ya kasus hari ini selalu selesai hari ini. Spontan. Jadi spontan karena tidak boleh kalau berlarut-larut takutnya nanti ada yang memporin di sana, ada yang memporin, jadi hari itu juga harus beres. Jadi setiap kasus itu apapun kasusnya hari itu juga harus beres. Jadi tidak boleh berlarut-larut. Kalau berlarut nanti akan mengganggu juga aktivitas kegiatan sekolah. Baik. Jadi Bapak melakukan keputusan kadang secara spontan juga ya Pak ya? Iya. Dikhawatirkan ya ketika ditunda-tunda nanti ada kendala lain datang Pak ya? Betul. Kendala lain datang. Jadi dan juga mungkin kalau secara spontan juga supaya tidak berlalu dan tidak menumpuk ya Pak ya? Jadi, makin lama kalau masalah makin lama dipendam itu makin tinggi makin Iya, baik besar. Baik Pak. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam setiap mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Faktornya apa sih? Ya, alhamdulillah sebenarnya faktornya datang dari semua guru di sini. Alhamdulillah guru-guru di sini semuanya jadi ya mungkin karena rasa-rasa kekeluargaan jadi sudah saling memahami karakter satu dengan karakter. Jadi walaupun ada bercanda terlalu berlebihan jadi karena sudah saling paham, sudah saling merasa satu keluarga ya. Jadi itu menghindari rasa-rasa saling ketersinggungan ya, walaupun ya mungkin ketersinggung tapi bisa memaklumi karena sudah memahami karakter masing-masing gitu. Alhamdulillahnya begitu. Itu yang selama ini ya mempermudah Bapak ya. Ya. Baik. Jadi guru-guru di sini ya Pak ya? Ya, yang solid juga ya. Betul. Tapi memang karena
kepemimpinan Bapak yang mungkin terus memberikan contoh ya Pak ya. Sebetulnya pemimpin itu tidak menjadi patokan ya, Oh, apakah iya. pemimpin itu hebat atau tidak. Betul. Sebenarnya yang paling utama itu yang dipimpinnya, apakah mau dipimpin atau tidak, gitu. Apakah mau menerima treatment dari pemimpin atau tidak. Itu jadi kembali lagi sebenarnya pemimpin itu gimana yang dipimpin. Kalau yang dipimpinnya manut ya, insya Allah pemimpin siapapun yang jadi pemimpin insya Allah ya, akan sukses. Jadi poinnya harus mau bekerja sama ya Pak. Nah ya? itu intinya, Semua bekerja sama. bekerja sama dan sama-sama bekerja. Baik Bapak. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dalam wawancara yang saya rasa menarik nih Pak ya, menarik. Kemudian ada nggak yang bisa Bapak petik pembenaran Pak di kegiatan ini Pak, pengambilan keputusan untuk ya tadi ya, untuk ya berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, terutama yang dihadapi kasus situasi menghadapi dilema etika gitu, Ya, emang. yang bisa dipetik dari wawancara kita ini. Nah betul, sebenarnya yang bisa diambil dari hikmah dari wawancara ini ya itu tadi ya, Permasalahan selalu ada selalu ada, selama kita hidup. dan permasalahan itu tidak boleh dibuat berlarut-larut. Hari itu ada masalah, kalau bisa hari itu juga selesai, karena kalau dibuat berlarut-larut efeknya akan kemana-mana. Jadi intinya apapun masalah pasti bisa diselesaikan, dan masalah bukan datang dari luar tapi dari diri kita sendiri. Itu yang bisa dipetik dari wawancara ini. Iya Pak ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Saya mendapat gambaran yang lebih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ketika Bapak mengalami di situasi dilema etika. Ya Pak ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sudah meluangkan waktu. Saya juga senang bisa membantu, semoga cepat selesai Iya. menjadi guru penggerak Amin dan Bapak. dilancarkan segala urusan. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.